Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Kersanai, saya hormati. Di sini saya akan memberikan video tutorial. Ada dua tutorial, yaitu pengisian untuk nilai project P5 untuk semua guru mapel, dan nanti akan dilanjut video tutorial pengisian atau input nilai yang akan dilakukan oleh koordinator project atau wali kelas masing-masing. Untuk tutorial yang pertama, saya akan memberikan gambaran bagaimana cara menginput nilai di spreadsheet. Sebelumnya saya mohon maaf karena setelah adanya raport project di e-raport, kita akan melakukan beberapa penyesuaian dengan penilaian yang sudah kita lakukan setiap projectnya. Jadi akan menyita lebih banyak waktu Bapak Ibu. Ada juga beberapa yang harus memang disesuaikan. Nanti kami akan mengirimkan link spreadsheet ke Bapak Ibu untuk bisa diakses, dibuka. Bisa digunakan menggunakan HP atau menggunakan laptop, tapi kami lebih menyarankan menggunakan laptop biar lebih mudah dalam melakukan penilaian. Saya akan mencoba bagaimana kemudian membuka link yang sudah diberikan. Kita akan klik linknya dan kita akan menuju ke spreadsheet. Selama Chrome Bapak Ibu sudah login, otomatis nanti akan masuk sendiri. Untuk penggunaan emailnya sendiri bebas Bapak Ibu, bisa menggunakan Belajar ID ataupun email biasa yang digunakan sehari-hari. Di sini Bapak Ibu akan menemukan beberapa sheet. Ini sheet ini dari kelas 10.1 sampai kelas 10.9. Silakan disesuaikan dengan kelas yang Bapak Ibu ampu. Saya kasih contoh untuk kelas 10.7. Kita bisa klik dulu sheetnya 10.7. Setelah kita klik, sambil menunggu menggunakan koneksi internetnya. Setelah muncul, Bapak Ibu bisa langsung memilih mapel yang Bapak Ibu ajarkan. Misalkan PJOK, maka kita klik PJOK sekali, nanti muncul tulisan yang berwarna biru ini. Bapak Ibu bisa langsung klik dan nanti akan langsung menuju ke formulir khusus mapel PJOK. Ini hanya untuk mempermudah saja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau men-scroll ke bawah pun tidak masalah. Jadi di scroll sama manual untuk mencari PJOK di mana pun bisa. Nah, setelah sampai di formulir yang Bapak Ibu akan isi, di sini ada beberapa capaian, totalnya ada 8. 2 yang pertama itu untuk project pertama. Ini capaian ke selanjutnya yang ketiga sampai kelima itu project kedua, dan sisanya yang terakhir untuk project yang ketiga. Cara penilaiannya cukup simpel Bapak Ibu. Di setiap kolom Bapak Ibu bisa melihat siapa namanya. Paling kiri misalkan Adinda Wiko Juliana. Di project 1 untuk sub elemen kerjasama, Bapak Ibu akan memberikan nilai berapa. Ada tingkatan. Yang terendah itu MB, SB, BSH, dan SAB. MB itu mulai berkembang, SB itu sudah berkembang, BSH berkembang sesuai harapan, dan SAB sangat berkembang, kurang lebih seperti itu. Jadi tingkatannya ini yang terendah dan ini yang tertinggi. Kalau kita mau memberikan nilai SAB, kita bisa klik SAB. Untuk Agus Susanto misalkan kita kasih nilai BSH dan seterusnya. Bapak Ibu mengisi untuk semua capaian, semua subelemen sampai terakhir di sini untuk semua siswa. Cara yang mudah adalah kita akan berikan nilai yang rata-rata Bapak Ibu akan berikan. Misalkan untuk di project pertama di subelemen kerjasama, Bapak Ibu akan lebih banyak memberikan di tingkatan BSH. Bapak Ibu bisa di copy, kemudian di blok semua kolom untuk yang capaian kerjasama sampai terakhir, jangan sampai ke bawah. Pastikan hanya di kelas 10 di mapelnya Bapak Ibu saja. Terus kita
pastekan. Nah, semuanya BSA, tinggal nanti Bapak Ibu memilih anak-anak mana yang kiranya berada di bawah BSA atau di atas BSA. Misalkan tadi yang pertama kita akan memberikan nilai SAB, maka kita akan rubah SAB. Ada beberapa yang mau dikasih nilai di bawah BSA, kita klik saja terus kita kasih SP. Jadi Bapak Ibu bisa mengcopy pastekan yang rata-rata terbanyaknya saja. Jadi lebih seperti itu. Capaian yang selanjutnya juga sama, nanti Bapak Ibu bisa mengisi atau mengcopy pastekan semua. Misalkan saya kasih contoh SAB lagi yang terbanyak, kita copy, kemudian kita blok satu persatu sampai batasnya. Bapak Ibu, tidak semua kelas ada 36, jadi harus bisa diperhatikan. Nah, otomatis dipaste, jadi semuanya SAB, tinggal kita memilih mana yang kira-kira berada di bawah SAB. Kita bisa pilih satu-satu mana yang kira-kira nilainya di bawah karena kekurangan aktifan. Nah, itu kira-kira seperti itu sampai selesai. Kalau sudah selesai tidak perlu disimpan Bapak Ibu, asalkan jaringannya bagus, otomatis menyimpan sendiri. Kalau misalkan sudah kelas 10.7 sudah, kita bisa beralih ke kelas yang lain, misalkan 10.8. 10.8. Nah, Bapak Ibu akan memilih mapel yang sama juga, misalkan PJOK, klik PJOK sampai muncul ada tulisan yang berwarna biru ini, kemudian diklik lagi. Ini hanya untuk mempercepat saja, shortcut. Nah, kalau Bapak Ibu mau scroll ke bawah juga tidak apa-apa. Jadi ada kelihatan PJOK-nya di sini dan Bapak Ibu menilai seperti yang tadi. Hal itu dilakukan berulang sampai semua kelas yang Bapak ampu selesai. Setelah selesai sudah tidak perlu mengisi lagi. Yang perlu saya garis bawahi adalah Bapak Ibu hanya perlu mengisikan di kolom mapel Bapak Ibu saja. Jadi tidak menghapus atau merubah entrian dari mapel pelajaran yang lain, karena di sini di satu sheet ini terdapat beberapa mapel sekaligus. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses semuanya. Jadi mohon untuk hanya mengisi di mapel Bapak Ibu saja. Itu saja yang untuk pengisian semua guru mapel. Jadi nama-nama atau guru mapel yang mengampu mapel yang ada di depan ini diharuskan mengisi semua. Jadi ada semua dari matematika, sejarah sampai geografi, bahasa Jawa, itu ada semua. Kalau sudah tanpa harus di-save, otomatis nge-save. Saya kira itu saja dari saya. Nanti apabila ada pertanyaan bisa langsung menghubungi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.